Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba menginstal aplikasi Pondok Pesantren Tautiah Malikus Saleh ya. Nah, kita akan coba menginstal. Saya akan masuk ke sini ya. Ini ada, kita buka. Jadi ini belum masuk Play Store ya, karena masih. Nah, jika muncul seperti ini ya, jangan langsung oke yang diklik, tapi tetap install. Kenapa demikian? Karena ini belum masuk ke Play Store ya, belum kita upload di Play Store. Sehingga kalau nyari di Play Store pun tidak ada, maka kita tetap install. Nah, saat penginstalan, instalasi, begitu juga dengan di handphone ataupun yang lain. Nah, ini sudah terinstall ya, baru kita buka. Kita klik di sini. Nah, inilah halaman sambutan dari Pondok Pesantren Tautiah Malikus Saleh gitu. Nah, pada halaman depannya Tautiah Malikus Saleh itu seperti ini ya. Nah, Anda akan mengklik tautan masuk ya. Walaupun di sini kita melihat banyak fitur, tapi ini belum bisa digunakan karena wajibnya kita untuk masuk dulu ya, klik masuk. Tapi jangan dulu masuk karena kita belum punya akun gitu. 100 tahun kita masukkan email kata sandi di sini tidak akan wujud bisa masuk, karena anak SD pun juga tahu bahwa kalau masuk itu sekolah harus daftar dulu. Nah, di sini kita diwajibkan untuk daftar ya, nggak langsung ujuk-ujuk masuk terus klik masuk baru nggak bisa masuk, wah ini error aplikasi dan sebagainya, wah ada komentarnya ada lain-lain, padahal kita sendiri yang kurang ilmu. Maka klik buat akun. Nah, di sini boleh Anda untuk select, misalkan panggilannya itu nyonya atau Mrs ya, Mister atau Mrs. Klik kemudian nama depan, misalkan saya buat di sini Ang Nasir. Nama belakangnya MZ ya. Kemudian atau saya ganti karena udah terlalu banyak ya nama ini. Saya bikin Kang Nasir. Di sini ada MZ ya. Nasir, kemudian MZ, emailnya adalah email harus yang valid, karena jika tidak, suatu saat kita tidak akan bisa request, kita tidak akan bisa meminta kalau kita lupa password ya, kalau email kita asal-asalan. Maka email itu harus valid ya. Misalkan saya bikin pompanbatam@gmail.com ya. Umpan Batam itu adalah komunitas panahan Batam ya, gmail.com. Nah, gini. Nah, kemudian nomor handphone saya akan coba dengan 6035 9119. Nah, kata sandi saya bikin yang gampang aja dan mudah diingat karena ini untuk tutorial. Di sini ada klik kebijakan privasi dan ini akan muncul ya. Tapi bahasanya bahasa Inggris, nanti kita mungkin akan bahasa Indonesia kan. Kemudian di sini kita klik minta untuk pemberitahuan yang baru kita simpan. Nah, pada saat kita menyimpan, nah ini akun sudah, pendaftarannya sudah, maka Anda akan dibawa ke sini ya, ke ke halaman chatting testimoni ya. Jadi kita boleh mengungkapkan, menulis apapun juga di sini boleh. Seperti apa sih memulainya? Maka ini adalah profil kita ya, karena kita belum ada foto ya, maka kita boleh di sini kita menampilkan foto dengan sunting profil ya. Dan ini untuk menulis pertama. Nah, di sini kan belum ada nih, belum ada foto, itu satu. Kemudian di sini untuk menulis komentar apa nih tentang pondok.
Lalu di sini boleh juga nambah foto ya dengan mengambil dari library ya. Selanjutnya di sini ada yang namanya kurban online, impor terkini, terus alamat kami, kontak, list donatur, marketplace. Marketplace ini adalah disiapkan dan disediakan bagi jamaah atau siapapun juga yang mau berjualan online di sini. Dan ini mungkin akan dibahas sosialisasi secara seminar atau training ya dari bagaimana sih peminatnya saja. Kalau ada 10 orang ya kita laksanakan untuk tatap muka langsung di Pondok Pesantren Tautiyah Malikusareh. Kemudian di sini ada info terkini ya. Ya, info terkini. Nah, di sini tidak ada info yang ditemukan karena mungkin info-info ini belum di-share lagi sama si pemilik ya. Saya akan coba untuk close dulu dari aplikasi ini dan nanti kita akan masuk kembali. Nah, kita akan masuk lagi ya. Kita akan masuk lagi. Karena kita tidak log out, hanya meng-close aplikasi, maka tetap kita akan diarahkan lagi secara langsung, kita akan masuk ya. Kemudian di sini kita kembali ke penginputan profil ya. Kita klik dulu. Ya, di sini kita masuk ya dengan ambil dari file library. Kemudian di sini saya bikin manajer berkas ya, dan di sini saya akan mengambil picture ya. Nah, di sini. Nah, ini gambar akan saya pasang. Jika pada saat pemasangan kita menemukan hal seperti ini, mau diklik langsung boleh, mau dikecilkan lagi juga boleh dengan cara menseret seperti ini ya. Nah, atau mungkin kecil memposisikannya di sini. Nah, seperti ini. Tapi saya tidak akan melakukan ini, saya ingin yang besar saja. Kemudian ini saya tarik sini dan fokus ya. Kalau yang ada ininya tuh harus ada di tengah-tengah ya. Di tengah ini juga mungkin belum tengah, jadi kita seret lagi. Nah, ini sudah di tengah-tengah di hidung ya. Kita oke. Nah, jadi ini pas di tengah-tengah. Setelah itu jangan sampai kita keluar, kita simpan ya. Maka nah di sini akan tersimpan satu. Kemudian di testimoni pun juga jika kita melihat ya. Jika kita melihat di tampilan kita keluar dulu ya. Ini karena emulatornya bermasalah. Nah, jika kita buka kemudian kita lihat di testimoni ya, dan ini kita sudah ada profil kita di sini ya. Dan kita mungkin belum posting, maka kita boleh memposting. Tuh ya. Nah, nanti kita tuliskan di sini Assalamualaikum misalkan. Salam kenal ya. Dari kami. Oke, setelah gitu kita posting ya. Posting dan postingan kita langsung ter-ACC. Inilah postingan kita yang sedang publish. Nah, di mana kita melihat postingan kita? Kita lihat di sini. Nah, ini postingan kita ada di paling atas ya sebenarnya gitu. Tapi ini karena nggak bisa digeser, ya ini harusnya ada di atas. Ini kita like, boleh punya orang, ya. Ini tidak bisa ke bawah, harusnya bisa ya. Mungkin ada satu dan lain hal, nanti kita akan lihat dulu di aplikasinya. Kemudian untuk kurban online, ya, nah di sini yang paling menarik ya, kurban online di sini disiapkan beberapa sapi. Jadi di sini di bawah ada tulisan 360 hari, 7 orang 1 ekor sapi, atau 1 sapi untuk 7 orang. Nah, ini kambing 1 orang ya,
kambing itu 1 orang 1 ekor. Nah, bagaimana misalkan ini kita ingin kurban sapi, misalkan kita klik aja ya. Nah, di sini kita lihat sapi ya. Dan kita boleh nih harganya, biaya potongnya, kemudian dana terkumpul sesuai harga yang dipilih, maka akan kami hubungi ya. Kemudian kita nilai produknya. Di sini ada, kita kasih bintang, misalkan sapinya gemuk ya. Misalkan ini kan untuk ini aja, untuk sampel aja kita kirim ya. Kemudian nah, jika Anda misalkan, kan tadi kita suka ya dengan komentar atau memberi peringkat dan ulasan terhadap ini ya, terhadap ini sudah ada ratingnya. Lalu kita melihat cicilannya seperti apa sih gitu untuk sapi ini. Nah, kita dibawa ke sini. Ini kita cari sapi ya. Sapi limosin yang ini. Lihat cicilan ya. Oke. Ternyata di sapi ini yang 150.000 itu vouchernya itu 181.000. Kenapa kok lebih 30? Ini adalah semata-mata zakat daripada pembelian kita voucher. Untuk apa zakat? Ya, nanti kalau harga sapinya 20.000, kalau zakatnya terakumulasi misalkan jadi 21 juta, misalkan ini yang terkumpul 2 juta, tapi setelah dikalkulasi dengan zakatnya ini jadi 21 juta, maka yang 1 juta itu untuk biaya pemotongan gitu. Maka Anda tinggal klik aja di sini ya. Misalkan saya butuh dalam setahun itu kan ada 12 bulan. Kalau 150 berarti cuma 1 juta sekitar 600-an ya. Ini 1.800.000, jadi belum. Maka kita mungkin mau 2 nih, boleh ya. Mau 2 atau 3 juga boleh. Nah, 2, 3 berarti tambahkan ke troli ya. Di sini setelah penambahan ke troli, nah berarti 3 itu 450 karena 150 kan. Nah, tapi di situ ada ada pajak atau zakatnya 94.000. Nah, 94.000 ini kalau dikumpul-kumpul misalkan dalam 1 tahun 12 bulan itu ada 1 juta, maka akan dialokasikan untuk biaya prosesi pemotongan Idul Adha. Dan insya Allah ini kan menjadikan zakat buat kita. Nah, kalau misalkan kita, tadi salah nih pasangnya 3 ya belinya voucher yang 150. Saya 4, tambahin 1 boleh ya. Nah, ditambahin maka ini akan berubah, ini jadi 600. Dan salah nih kelebihan misalkan, boleh nanti dikurangkan ya. Atau misalkan saya ini udah gini, biarin aja atau langsung proses juga boleh ya. Bisa proses. Nah, gitu. Jadi nama disebutin sini. Nanti terus lanjutkan aja di sini. Nanti pada dasarnya nanti kita akan dapat notifikasi. Tapi kalau seandainya saya enggak, saya hapus aja. Ini kan di keranjang kita. Gitu ya. Ini ada di keranjang kita. Nah, pada saat kita ke sini, nah ini ada 1 keranjang yang belum kita bayar. Ya, yang belum kita proses. Saya salah nyoba-nyoba aja, kita hapus. Tidak masalah. Ya, kami tidak marah, maka keranjang ini akan kosong. Dan di sini tidak ada lagi gitu. Nah, baik, untuk sementara itu dulu dan yang lainnya tidak ada yang perlu disampaikan. Yang terpenting adalah di sini mungkin ada 1 list donatur, Bapak Ibu. Misalkan untuk donasi ini nanti siapa yang menjadi donatur tetap, di sini ada formnya. Kemudian untuk donasi online-nya ada di sini. Kemudian siapa saja sih donatur yang mau menyumbangkan donasinya di Pondok Pesantren Tauhidiyah Malikul Saleh, itu ada di sini ya. Donatur itu ada 2, ada tetap dan tidak tetap gitu. Tapi ini berhubung emulatornya, nah yang tetap ini akan seperti ini ya. Nah, di sini ada 0 kilo ya, karena
saya berada di posisi yang sama ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu melihat ke saya mungkin bisa puluhan kilo ya. Nah, kita klik di sini. Nah, maka di sini ini alamatnya, ini nomor teleponnya. Kalau diklik ini akan dibawa ke ke email, ke alamat MEF yang akan dibawa dan diarahkan ke sini. Inilah para donatur-donatur kita yang selalu terhubung dengan Pondok Pesantren Tauhidiyah Malikus Saleh. Terima kasih. Itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dalam konteks pembangunan Pondok Pesantren Tauhidiyah Malikus Saleh mendapat support dan partisipasi aktif dari seluruh dermawan yang peduli akan pembangunan serta pendidikan generasi bangsa ini. Terima kasih. Salam Pondok Pesantren Tauhidiyah Malikus Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.